Bagaimana anak-anak semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan Berdoa mulai. Bismillah. wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, amalan mutaqabbalan, wa rizqan halalan thayyiban. Amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya sebelum memulai pelajaran kita baca Al-Quran dulu bersama-sama, yaitu surat Al-Humajah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng ya. Wa humazatil lumazah. Wailun. Ya. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim musadah. Fi amadin mumaddadah. Ke atas lagi. Next ke atas. Selanjutnya setelah kita membaca surat Al-Humajah, Bapak mau absen terlebih dahulu terkait dengan kehadiran. Ya, atas nama Neneng hadir. Kemudian Nina belum hadir. Ya, kita doakan semoga segera diberi kesembuhan. Ya, kita sebagai umat Islam ada hak untuk mendoakan orang yang sedang sakit supaya cepat sembuh. Selanjutnya anak-anak, untuk materi hari ini adalah belajar ilmu tajwid hukum bacaan mad dhabih. Untuk tujuannya adalah kita belajar ilmu tajwid untuk apa? Tujuannya adalah agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sebagai prasyarat membaca Al-Quran dengan fasih yang nantinya bacaan Al-Quran kita bernilai ibadah untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ke materi, Bapak mau tanya dulu, siapa yang menerima wahyu Al-Quran? Ya, betul, Nabi Muhammad SAW. Ada berapa jumlah surat Al-Quran? Ya, jumlah surat Al-Quran itu ada 114 surat. Ya, selanjutnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui siapa sebelum ke Nabi Muhammad? Malaikat? Ya, malaikat Jibril. Ya, terima kasih. Mari kita mulai materi hari ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih jelasnya, saksikan tayangan video tentang materi hukum bacaan mad dhabih. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik, siswa dan siswi, pada hari ini kita membahas tentang pengertian mad dan macam-macamnya. Dalam membaca Al-Quran ada ilmu tajwid yang patut kita ketahui. Salah satunya hukum bacaan mad. Ini harus benar-benar dipahami
oleh kita sebagai umat Islam, sebagai qori atau pembaca, agar tak jauh pada kesalahan saat membaca Al-Quran. Di dalam hal ini pengertian mad menurut bahasa yang artinya memanjangkan serta menambah. Sedangkan menurut istilah, memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mad. Adapun yang termasuk huruf mad adalah waw, alif, dan ya. Selanjutnya, apa itu yang dinamakan mad tabi'i? Mad tabi'i merupakan macam-macam mad yang terjadi apabila ada alif yang terletak sesudah patah, atau ya sukun yang terletak sesudah kasroh, atau juga huruf waw yang terletak sesudah domah. Maka ini dihukumi sebagai bacaan mad tabi'i, baik mad tabi'i alif, mad tabi'i ya, maupun mad tabi'i waw. Sebagai contoh, cara membacanya kita baca sepanjang 2 harakat atau disebut dengan 1 alif. Seperti pada contoh kitabun. Kita bacanya pas lafadz kita dibaca panjang, jangan dibaca kitabun tapi kitabun. Kemudian yaqulu. Sebelum waw mati berbaris domah pada huruf qaf, maka lafadz ku dibaca panjang. Dan juga lafadz sami'un sebelum ia mati atau sukun berbaris kasroh, yaitu huruf mim dikasrohkan dibaca sami'un. Nah, itulah contoh-contoh bacaan mad tabi'i, baik mad tabi'i alif maupun ya dan juga waw. Untuk lebih jelasnya silahkan, ada beberapa contoh berikut, praktikan masing-masing. Di antaranya dalam Quran surat Al-Humajah ayat 3, kemudian dalam surat Al-Fil ayat 1, dan juga pada surat Al-Quraisy ayat 4, surat Al-Maun ayat 3, surat An-Nasr ayat 2, dan surat At-Takasur juga surat An-Nas. Silahkan dibaca sebagai bahan pembelajaran. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyaksikan video tadi tentang materi hukum bacaan mad tabi'i. Apakah siswa dan siswi ada pertanyaan atau pernyataan terkait dengan hukum bacaan mad tabi'i setelah memperhatikan menonton video tadi? Tidak ada? Ya, untuk selanjutnya dibentuk berkelompok, ya, dibentuk berkelompok untuk mencari contoh-contoh bacaan mad tabi'i. Nanti bisa dicari di surat Al-Humajah tadi yang sudah kita baca, atau di juz amma, atau di juz 30 di Al-Quran. Untuk sementara, nah, di contoh-contoh ke bawah ada di bawahnya ya, terkait contoh-contoh. Nah, ini contohnya, contoh bacaan mad tabi'i, yaitu seperti lafadz kitabun, kemudian yaqulu, sami'un. Ya, ke bawah lagi, next. Terus lanjut. Nah itu dalam surat Al-Humajah ada. Nah, nanti per kelompok selain mencari di luar, juga di sini sudah disediakan contoh-contoh. Nanti minggu depan dipresentasikan, ya, per kelompok itu dipresentasikan, dicari mana nih dari umpamanya surat Al-Humajah ini yang termasuk hukum bacaan mad tabi'i. Apakah lafadz yahsabu, apa anna, apa maluhu. Nah, kemudian surat Al-Fil. Nah, selanjutnya nanti silahkan dari beberapa contoh ini, silahkan per kelompok nanti mencari contoh-contoh bacaan, dipresentasikan nanti minggu depan, ya, di depan teman-temannya itu. Ya, seperti
Umpamanya nih, Bapak kasih contoh. Lapad umpamanya li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas sitai wasoib. Nah itu lapad li'ilafi Quraisyin. Ada nggak itu hukum bacaan mad tabi'inya? Ada, yaitu pada lapad li'ilafi dibacanya panjang, jangan dibaca li'ilafi tapi li'ilafi ya. Nah itu mungkin ya sudah dianggap cukup terkait pelajaran hari ini. Nanti kita bertemu di acara selanjutnya. Bagaimana terkait pelajaran hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah. Ya, mungkin Bapak sampai di sini terkait dengan pelajaran ini. Semoga nanti materi yang akan dikerjakan oleh siswa dan siswi yang akan datang mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Sampai di sini kita akhiri bersama-sama materi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا